karena kan maksud kita berdua juga daripada takutnya nanti ada fitnah, terus gak bagus juga gitu. Jadi lebih baik ya udah kita emang dari dulu kan sebenarnya emang udah pengen nikah kan, cuman karena kita mikirnya aduh ada pandemi, ntar dulu deh diundur. Ternyata kita lihat kayaknya kalau kita nunggu sampai pandemi kelar kayaknya kita juga belum tahu kan sampai kapan gitu. Jadi lebih baik ya udah kalau kata Ata kalau bisa disegerakan aja. Nah, pokoknya ditunggu aja lah. Emang nggak mau ngasal dulu sih, masih pengen keluarga aja yang kita bawa. Insya Allah sih pengennya belum karena kan memang lagi pandemi gini ya, karena memang belum pulang juga gitu. Jadi ya udah. Yang penting tetap kontak gitu. Nanti kalau memang udah bisa kesana, karena kemarin pas kita cek juga memang kan harus isolasi mandiri segala macem, dan itu pas kita hitung tuh waktunya harus lebih dari 1 bulan karena kan harus 2 minggu isolasi dulu, habis itu baru bisa keluar, habis itu pas mau balik itu juga harus isolasi lagi 2 minggu. Jadi pas kita hitung kayaknya harus prepare lama banget gitu. Nanti pasti dikabarin. Temanya Indonesia banget lah yang pasti. Udah pasti Indonesia. Indonesia banget. Aku Padang, dia Jawa. Berarti aku harus banyak belajar Jawa sama dia. Emang banyak. Aku sampai belajar bahasa Jawa, datengin ke makan makanan Jawa. Karena aku Padang banget. Sampai aku tuh lagi bikinin lagu bahasa Jawa buat dia. Jadi cuman belum udah kasih tahu ya. Pokoknya bakal beda lah, keren banget. Indonesia banget. Itu ditanya sama anaknya, yang nikah kan bukan aku. Kalau kita orang tua tuh, aku sama Mas Anang tipe orang tua yang apapun keputusannya anak kita ya, Aurel, Azriel gitu, kita pasti sudah memberikan mereka banyak wejangan dalam hidup. Kalau ini akan begini, kalau begini akan begitu. Apapun langkah yang kamu ambil, kamu harus terima konsekuensinya, baik ataupun buruk gitu. Jadi anak-anak diajar untuk berpikir dewasa bahwa apapun langkah yang kamu ambil, kalau menurut kamu itu akan membuat kamu jauh lebih baik, kita pasti akan support. Kan nggak mungkin kita yang lamar dong. Aja. Kan kalau kita kan kalau perempuan pastinya ya benar kata Mas Ana, mungkin yang menunggu gitu. Tapi kan yang aku lihat memang mereka makin kesini kayaknya ya lebih makin deket, makin mungkin akan menuju ke hal-hal yang lebih jauh gitu. Tapi ya biarkan itu jadi keputusannya mereka, dan biar mereka yang berbicara. Karena kan balik lagi, kalau kita nih kadang dibikin jantungan, ntar kadang ya kayak kemarin, ntar kadang begini ya kan gitu. Jadi kita udah deh, pokoknya ya udah gitu, kalian yang jalanin, kalian yang tentukan. Kita ya orang tua hanya menunggu, apalagi kan kita orang tua perempuan kan pastinya ya kalau memang jodohnya dimudahkan ya semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Segala sesuatu kita pasti akan mendoakan gitu. Kita akan tetap berdoa untuk yang terbaik buat anak-anak. Tapi balik lagi, langkah keputusan apapun itu kita udah mulai memberikan mereka tanggung jawab untuk bisa mengambil keputusan. Hari ini saya Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati melangsungkan pernikahan setelah kenal cukup lama, tapi untuk berpacarannya kita baru 6 bulan, dan hari ini tanggal 30 Januari kita melangsungkan pernikahan. Kita berdua punya pengalaman yang sama. Misalnya kita pernah gagal dan kita tidak ingin lagi mempunyai pengalaman itu. Jadi kita berdua punya misi dan dalam pernikahan gitu. Kedepannya seperti apa itu bisa sama. Yang pasti dia bisa menerima saya dengan segala kekurangan dan cerita saya sebelumnya. Jadi itu salah satu alasan saya bisa memilih. Kalau saya begitu saya kenal Ririn lebih dekat, sebelumnya memang udah kenal cukup lama, cuma nggak dekat, baru kenal dekat, terus kita banyak kayak kalau kesamaan ya ada juga perbedaan, cuma tapi semuanya bisa berjalan dengan seru, dengan happy,
dengan ngakak-ngakak bareng kita berdua, jadi menjalankan semuanya itu kayaknya kalau cuma sekedar pacaran nih, kita udah tua nih, kita udah bukan anak muda lagi. Ya kalau mau serius, ayo, saya bilang gitu. Kalau kamu mau serius, ayo kita sama-sama lebih serius lagi untuk menjalannya ini. Makanya dengan saya bilang waktu pas di Sumba, saya lamar Ririn dan dia bersedia. Ya artinya kita tinggal cari waktu aja untuk waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Selama ini kenapa saya mantap memilih Ririn, seru aja buat saya. Semuanya, sifatnya dan juga masa lalu adalah bagian dari Ririn, saya terima. Dan begitu juga saya harapkan Ririn juga menerima saya, semuanya satu paket, nggak cuma setengah-setengah. Ya jadi semoga kehidupan kita jauh lebih seru ya. Yang pasti kita semua keluarga bahagia dan semoga selamanya sampai akhir hayat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, bahagia selalu, penuh dengan kebaikan di dalam rumah tangganya. Pokoknya kita selalu mendoakan yang terbaik dan bahagia selalu. Lega kakak aku menemukan laki-laki yang begitu baik. Aku melihat Kak Ibnu itu orang bertanggung jawab, baik, humoris. Semoga Kak Ibnu bisa menjaga Karirin dan bisa membuat Karirin itu lebih happy lagi ke depannya. Jadi lagi ada kesibukan lain. Alhamdulillah cabangnya bertambah, asal jatuh. Kalau bertambah cabang dan semoga bukan yang terakhir, tapi insya Allah nanti bakal ada cabang-cabang lainnya. Dan mungkin nggak hanya di Pulau Jawa, tapi bisa mencakup ke seluruh pelosok atau seluruh Indonesia. Baru 3 di Tebet, Kemang, sama di Gading Serpong barusan. Mencari pundi-pundi dulu lah. Pundi-pundi nih? Iya. Oh, buat nanti menuju halal atau gimana? Ya, apa aja, bukan buat Tabungan? Tabungan, aset segala macam. Kalau saya mah dari dulu nggak pernah ngatur masalah hatinya dia. Kalau dia serah, kalau dia siap, sok mangga tuh gitu. Kalau saya mah, ayo saya bimbing gitu. Nggak saya bimbing, saya ikut gitu. Mungkin karena agak mungkin karagok kali ya kalau sama abang, karena mungkin karena mindset tadi kan harusnya kakak dulu gitu. Karena kan kalau laki-laki itu bebas lah ya, jadi nggak ada patokan. Kalau laki-laki mah santai aja. Apalagi kalau misalkan Dede udah berkeluarga, mungkin gini loh, kalau saya udah berkeluarga duluan, mungkin beban saya jadi bukan beban, pikiran saya jadi 2, jadi antara istri dan adik dan keluarga gitu. Kalau misalkan Dede duluan kan, kalau yang nama istri itu harus patuh sama suami, jadi kita udah benar-benar pure ngelepas si misal Dede kalau nikah muda, Dede buat bareng sama suaminya, dan kita nggak bisa ngatur-ngatur dia gitu. Kalau saya sih, dia mau ngelamar besok, melamar sekarang silakan aja. Kan tergantung udah kesiapan dari kedua pihaknya, maksudnya dari dia, dari si dedenya. Kalau memang udah sama-sama siap, saya silahkan aja gitu kan. Saya kan paling cuma ngedukung aja. Iya gitu. Nggak usah nunggu tahun depan, nggak usah. Yang penting mereka berdua loh udah siap, ya udah silakan gitu. Kemarin sih pada saat ngobrol lagi, aku sempat nanya, kalau yang ini gimana? Sama orang tua gimana? Sama keluarga gimana? Dia cerita, baik banget gitu, bahkan deket sama papa, sama mama, sama kakak gitu. Ya itu buat aku udah hal yang baik ya. Kita targetin sebenarnya. Ketika kita ngerasa saya yakin udah yakin, udah matang, udah bisa untuk jadi seorang kepala rumah tangga yang baik, ya saya pasti segerain. Cuma kan sekarang posisi kita untuk fans yang terlalu buru-buruin itu kan klise sih sebenarnya, karena kita baru kenal posisinya. Orang juga pengen berharap nikah, karena nikah itu ibadah kan, harus disegerain. Cuma kan kita juga
kenal belum 3 bulan. Masnya juga gimana? Tipikal yang itu nggak sih? Maksudnya harus pemantapan dulu kan? Deket, kita kenal satu sama lain. Karena kan kita berharap nikah itu sekali seumur hidup dan emang harus benar-benar mematangkan secara pemikiran, secara akhlak. Dan ya walaupun nanti kita bisa sama-sama belajar sih. Cuma kalau saya pribadi masih tergolong cepat untuk memikirkan untuk nikah. Cuma niat sih pasti ada untuk ke arah sana. Steven itu dia nggak pernah, maksudnya bukan nggak pernah sih, maksudnya nggak pernah ngumbar-ngumbar masalah kayak dia berantem atau apa gitu. Yang setahu gue dia tuh orangnya cool, kalem, udah pendiam. Tapi kalau sama gue sama Ajun karena udah kenal lama ya pasti bawel tapi bukan masalah keluarga, jadi kayak masalah kayak game, terus bercanda masa lalu dan lain-lain sih itu. Tapi kalau sekarang sih kayak cerita masalah keluarga pun selama syuting di Anaknya juga dia nggak pernah cerita. Mana ada ngerayu, nggak ada. Gue nggak bisa ngerayu-rayu begitu. Jadi kelihatan aneh kalau ngerayu gini, malah gue diketawain sama bini gue. Bukan lah, Steven malah tipikal cuek ya, cowok cuek gitu dan sih. Apa adanya aja gitu dia. Jadi begini aja udah. Marah terus. Enggak lah, maksudnya kalau gue suka dia karena dia apa adanya ya, dia begini aja udah. Orangnya nggak pernah bisa marah. Kalaupun gue bawel cerewet gitu guanya, dia cuma diem aja. Ya kayak gitu aja. Setahu gue tuh Steven sama si Celine tuh baik-baik aja, dan gue ngerasa Steven itu cinta banget sama sama si Celine, karena selama di lokasi syuting tuh Steven itu orang yang bertanggung jawab banget sama keluarga, dan dia sayang banget sama anak-anaknya. Dari Koa sama kakak-kakaknya itu dia sayang banget sama anaknya, dan dia benar-benar family man dan orangnya lempeng. Temen gue yang paling lempeng dari dulu kan, gue kenal sama Steven dari 2000 berapa ya, dari dia masih kecil kan ibaratnya. Yang gue lihat di sinetron ini sih ya mereka chemistry seperti itu ya di sinetron ini doang gitu, jadi emang profesional banget. Kalau di kehidupan sehari-hari ya berteman gitu sih aman. Pastinya bentuk profesionalisme kerja. Jadi memang saling menjaga, saling sharing supaya kita bisa maju bersama. Gimana ya? Kita juga jarang berantem karena sesuatu hal, karena berantem. Apa yang mau diberantemin gitu maksudnya? Kita sama-sama tahu ya kan. Udah tahu satu sama yang lain ya udah gitulah. Tolong. Nah, doanya aja ya, Mbak. Berapa pertanyaan Mbak tadi? Banyak. Ini Bu. Nanti saya akan bicara nanti ya. Saya minta doanya. Minta doanya buat Mas Aska ya, buat keluarga saya. Nanti saya akan bicara. Enggak sekarang ya. Kaitannya dengan perkara yang sedang dialami oleh sama suaminya memang sebenarnya tidak ada relevannya ya. Tidak ada kaitannya. Memang ya kita nggak tahu berjalannya waktu, totonya adanya hal seperti ini. Ya mau gimana kan? Cuma kan ada dikaitkannya bahwa karena kena narkoba Nindi menceraikan suaminya. Sebenarnya itu tidak benar itu. Yang benar itu persoalannya sudah lama, dari tahun 2011. Tidak ada perubahan dalam pertahanan dia untuk merajut rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi ternyata adanya timbul seperti ini ya, secara psikologis Nindi juga kan sedikit terganggu gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.